Yang bangsat itu kamu apa saya? Apa otak kamu yang bangsat? Kelasnya ulama gede saja nggak berani membantah omongan saya. Kemunafikan seorang lonte itu tidak ada. Tetapi kemunafikan orang-orang yang mengaku beragama itu sangat luar biasa. Ingat itu. Lonte itu tidak pernah bilang bahwa saya itu adalah orang yang benar. Tidak pernah. Lonte selalu dihantui dengan rasa dosa, rasa salah. Dengan zinahnya, dengan dia merasa kotor dirinya. Itu lonte. Coba, lebih mulia lonte apa lebih mulia mereka orang-orang yang sok suci, yang tidak merasa berdosa? Lebih mulia lonte. Pakai ngerti. Hadir, nggih monggo Minara. Gus, ini Aisyah. Aisyah siapa ya? Aisyah, temu dengan Nabi, dengan baginda kau, lain lari-lari, main bersama. Lah memang ngomongmu rak tahu apik. Yo iya, saya itu memang begitu. Saya itu sudah menisbatkan di media sosial itu jangan sampai saya berbicara baik. Karena takutnya kalau saya berbicara baik nanti banyak orang yang suka sama saya. Ya, saya tidak mau. Saya hanya ingin kalian itu jangan sampai berpikiran baik tentang saya sedikit pun. Karena saya adalah ahli maksiat. Gue rak yo ngerti dhewe to, aku kadang-kadang golek PK, minum-minuman keras. Ya kan? Ingatkah kata-kata Aisyah? Oh, ternyata ini adalah Aisyah Syarifah. Terima kasih Aisyah Syarifah. Tolong kamu jangan ikutin saya. Saya bukan orang yang pantas kamu ikuti. Aku orang yang gak pantas untuk engkau nasihati, Syarifah. Syarifahku sayang, yang cantik. Karena aku adalah ahli maksiat. Ingat Aisyah, iya ingat. Jadi begitulah kira-kira saudara-saudara. Bagi saya lebih mulia seorang lonte daripada mereka orang-orang yang ngaku beragama tetapi menganggap dirinya suci, bahkan tidak luput dari yang namanya dosa. Aisyah, kamu jangan nangis. Sabar. Aku di sini sedang menjalankan makomku. Aisyah, yang sabar Aisyah. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asa sobirin. Sobirin kebetulan tetangga saya. Dia jadi tukang parkir, anaknya Pak Slamet. Dan dia itu adik kelas saya dulu. Alhamdulillah. Aisyah, kamu jangan nonton, aku jadi gak konsen. Aku itu jadi kadang-kadang ki males nek ono sing nonton juriat Rasul ngono ki ono Syarifah, ono Sayyid, ono Habib nonton ngene iki aku parah kira konsen belas. Aku biarkanlah aku di sini berbicara dengan makomku. Jangan pernah ganggu saya. Ya makomku seperti ini. Seneng karepmu ra yo karep. Baper toh Gus, saya bukan baper. Saya cuman gak enak saja itu Syarifah nonton saya. Saya
nggak terbiasa ditonton sama orang-orang yang mulia, yang suci-suci begitu. Saya nggak terbiasa. Arya, cocot bosok, pantesan umat Islam banyak yang nggak suka sama kamu. Alhamdulillah. Itu kan harapan saya. Kopinya udah jadi belum Gus? Ngopi dulu sebentar. Sarifatul masih terhijab. David naikkan Gus. Kalau nggak debat nggak usah naik. Kalau cuman pengen nyapa-nyapa datang ke pondok saya. Agus, ingatkah? Iya sayang, aku ingat. Bos toh, nggak usah caper. Ingat. Efek cantik dong Gus, nggak usah pakai efek-efekan. Aku sih ganteng kok. Nah aku orang ganteng, po yang nganti Sarifah nguyak aku tekan kene. Pondok Kaliori toko jelas. Aha, lucu Gus nggih. Ra seneng aja ra. Aku ya gumun. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang sok poyok dilebok. Mereka gayanya ndak suka tapi suka nonton saya. Wes tak takon. Sing ditonton aku ngene iki apa? Kowe nonton aku apa? Kowe mesti golek manfaatku. Iya ora? Kowe ngenteni kan? Aku yakin kalian pasti nunggu, wah ini ada sedikit baiknya enggak ini dari Arya, pasti begitu kan? Nanti sabar, bisa ngelek-elek tak dudone sik. Ojo kakean cocot lho kowe iki yo ngopo? Iki live-live-ku dhewe sing kanggo live iki yo iPhone-ku dhewe. Akun-akunku dhewe, yo ono sing ngeki gift barang. Nek aku untuk gift akeh yo aku iso mangan sate barang. Lah mbok yo wis ben. Jangan bilang ya apa meneh to iki. Jangan bilang yang Aisyah larang. Iki jadi ki Aisyah ki yang ngomong sini. Gumun aku. Udah kalau mau ngasih ceramah di sini. Tak kasih waktu Aisyah naik sini. Sini Aisyah. Mana Aisyah? Pokok bawelnya itu Aisyah itu ya Allah. Ini tak kasih ruang ceramah sini. Manfaat terjadi ahli maksiat. Oh, manfaat atuh. Itu. Mantap Gus, salam dari Pati Jawa Tengah. Gus Marcel, ono Gus Marcel barang. Digunduli wae kae Marcel kae. Rambut abang rewu-rewu gayane. Saya mau mondok di situ Gus, berapa biayanya Gus? Gratis. Ora ono ning kene mondok bayar. Sak mangan-mangane, sak ngopi-ngopine, sak udut-uduti gratis. Aisyah lagi puasa. Kalau lagi puasa ya jangan ngeliatin orang yang sedang ngopi. Lagian wong puasa itu dapatnya apa kok? Puasa. Enak ngopi begini kok Aisyah. Ngapain kamu puasa? Coba kamu puasa, dapatnya apa? Nggak berani untuk naikkan saya. Loh, ngapain lagi kok ya Allah? Jaga diri baik-baik ya Gus. Ya. Terima kasih kamu sudah mengingatkan saya untuk menjaga diri saya baik-baik. Kentir gue Gus. Apa meneh kok aku dikentir-kentir kayak gitu. Aduh ya Allah Gusti. Aku kadang-kadang bingung karo menungso zaman saiki. Sithik-sithik kentir. Orang itu melihat itu cuman luarnya, kulitnya. Dia tidak tahu kalau kacang itu di balik kulit yang keras terdapat gumpalan yang
gempi-gempi keras namanya kacang. Kalau dimakan enak. Kalau diambil kacangnya, ditabur, tumbuh. Itu orang itu enggak tahu. Makanya saya lebih penting dan lebih seneng gitu loh, memancing orang-orang yang berkarakter apa, ngelihat kulit kacang. Wes tak woco kilo Raja Klana Arya cocot bosok, pantesan umat Islam banyak yang tidak suka denganmu Arya. Iya wes tak woco. Nyepam bae kuatene ora diwaca apa. Kamu tuh jangan takut nggak saya baca kok semuanya. Aku tak ngopi sih ya. Gus Arya kadrun oke men Gus Ki iya. Murtad kamu, biarin saya murtad. Biarkan saya murtad. Kamu jangan ikut-ikutan murtad ya. Aduh. Aku sakit hati. Aku banyak yang maki-maki di sini. Aduh. Banyak yang marah-marah di sini. Aduh, banyak yang menghujat saya ya Allah. Ya Allah. Banyak yang marah-marah ya Allah. Aduh, aku dimaki-maki, aku izin ya Allah. Aduh, aku sakit hati. Aduh, hatinya sakitku sakit. Aduh, aku dicaci maki, aku dibully. Nggak ada semuanya, nggak ada yang suka sama saya. Aduh, guys, kalian mau memaafkan aku apa enggak? Kalian mau nggak memaafkan aku? Aduh, komentarnya jelek-jelek. Aduh. Ingat kata-kata Aisyah. Iya cerewet. Iya Syarifah, cintaku. Tak inget-inget. Domble cangkemmu suwe-suwe ya Allah, aku dimaki-maki ya Allah. Loro hatiku. Aku dihujat-hujat. Gus kentir ya ora apa-apa. Saya suka Gus, aku podo kuculuke kok sampean ya Allah, aku dikuculuk-kuculuke. Aduh. Aisyah, oh Aisyah. Sarufa, oh Sarifah. Ya Allah, lara hati ya Allah. Aku dimaki-maki, aku dibully, ora ono sing bela aku. Iki piye ora ono sing bela aku? Tidak ada yang belain saya ketika saya dicaci maki di sini. Dibully. Nggak ada yang peduli sama saya. Aduh, sakit. Aku dibully terus. Tak bela Gus, kita sama-sama alim asyad. Cuman wong siji sing bela aku. Gus Arya ganteng banget. Iya tak waca. Sabar kak, ada dilindungi oleh Tuhan. Iya terima kasih ya dek. Kamu sudah menguatkan kakak. Orang ini nggak sunat woy, nggak sunat. Saya Surabaya Gus, siap jihad, jihad. Wes kono jihad Raup pose, raup. Oke, sudah cukup. Bisa Arya orang baik kata siapa? Oke. Sekarang kita mulai. Ben gak kumus-kumus ya. Aku lagi meriang kok, bro. Nah, aku lagi pucet ngene wajar. Ya sabar Gus, sabar. Aku nek sabar ya ta. Syarifah tak perkosa. Mau bacotin apa Gus? Gini loh.
saya itu seorang wali. Yang namanya baper, loro ati, ngono-ngono kuwi iki ora payu. Dibully, terus darah tinggi, udah nggak zaman, sudah lewat. Gus wis tau ngemplang tangane dong. Aku bisa latihan tinju, lu ninju cangkeme kadrun. Wis lewat masane ya Gus, wis lewat. Jadi tadi adalah bentuk dari apa? Dari entertain. Entertain itu ya seperti ini, ada yang mandi lumpur, ada yang pura-pura nyari musuh, ada yang pura-pura maksiat, ada yang pura-pura ahli surga. Nah, itu entertain tuh. Jadi saya hanya di sini menggiring sebuah narasi. Inilah entertain. Sadar kalian, jangan terhipnotis dengan yang namanya konten. Mengko nanti kalau kamu terhipnotis sama yang namanya konten, uripmu jadi ruwet. Gus, aku pengen ngaji, bisa raya Gus, bisa. Kok ngaji ini gampang kok. Angger ngrungokke aku ngomong ini kira ya ngaji. Gus, semoga sehat selalu, amin. Makasih atas doanya. Ayo Gus, cari musuh sebanyak-banyaknya. Nah ya tadi aku udah nyari musuh ya. Nah, musuhnya rano sing munggah ngene rano sing wani karo aku kok. Kesel dhewe aku. Wow, wis jadi ya Gus, keren itu. Belum, ini masih dua lantai. Saya kan bangun pondok ini kan di pinggir jurang guys. Nah ini kan jurang nih. Ini lantai yang satu udah kebangun, lantai yang kedua udah bangun, ini lantai yang ketiga ini. Jadi pinggirnya itu jurang. Mau lihat nih, tak kasih lihat ya. Ini jurang itu. Tipinganku ora tau diwaca to Gus, tak waca iki lho. Ini musim hujan nggak bisa ngecor yang atas ini lah. Ini lantai 3 ini. Ini lantai 3. Nah ini di bawahnya jurang. Nah itu jurang itu. Sampai ke sana. Gus Arya Wahabi dobol. Piye? Aku nembe ana wong siji lho, guys. Aku diarani Wahabi. Ana wong ngarani aku Wahabi. Nah, ini pondok bambu. Nah, ini pondoknya bambu-bambu semua.
Ini dari bambu semuanya. Gus, cuma penjelasan amalan yang baik buat cari jodoh. Oh, amalan buat cari jodoh. Iya dana, iya dana, iya dana. Iya dana, iya dana. Siapa yang mondok? Di sini yang mondok santri-santri Kalong. Orang-orang yang stres menghadapi kehidupan baru ke sini. Syaratnya mondok di sini harus stres. Hidup nggak ada tujuan, tidak ada arah tujuan, mondok di sini. Nggak usah mikir buat makan, nggak usah mikir buat ngerokok, nggak usah mikir buat minum, semuanya sudah ditanggung sama Allah di sini. Gus Arya anaknya Abu Yazid Jawa, bukan. Nah, ini nanti yang ini nanti jadinya ada 15 kamar yang ini. Yang ini ada 15 kamar. Iki aku lagi ngomong serius, ora guyon. Ngono sing takok, mondok ning kono oleh ora oleh. Mondok ning kene syaratnya stres. Banyak masalah, tidak ada tujuan lagi, mau hidup udah nggak semangat, ke sini. Kehilangan arah, ke sini. Bayar pura Gus, gratis. Sak mangan-mangane, sak udut-udute, tak gratis no kabeh. Kitabnya gratis. Kitabnya nganggo kitab apa? Kayak kitabnya kayak. Kayak kitabnya kayak alam kayak. Jadi wong nek seruwet pikirane rene. Kehilangan arah tujuan untuk hidup. Hidup gak semangat sini. Jadi di sini tempatnya orang santri-santri Kalong. Gus, Gus Salim, tolong ngambilin casanku Gus. Tolong ngambilin casan iPhone, mati. Ngedekno pondokan, kuatir muridé nyeleneh ya. Muridku nyeleneh kabeh. Dia matiin nggak Pak? Aku ki kadang-kadang ki bingung. Wong-wong ki kadang-kadang nonton aku ki ngenteni opo ngono lho. Ngomong apik ya ora tau. Ngomong sing manfaat ya ora ono manfaate, tapi kok ya aja nonton. Aku kadang-kadang bingung, guys. Sampean bingung gak kadang-kadang? Nah, kadrun kowe bingung kok. Miso-miso dhisik, Gus. Nek miso-miso sadat. Nek miso-miso wis karakterku. Oh, ini yang namanya Agus. Ya. Seneng caci maki sampean. Oke, siap. Gitu dong. Hidup itu harus caci maki. Aku itu hanya takut kalau nggak ada yang mencaci maki saya, dosaku itu nggak berkurang.
Ora minat aku, cuman penasaran tempatnya. Oh alah. Iya. Nah penasaran ya rene. Lambemu kok ndombleh lek ndombleh aku asli. Iya tapi sampean sering caci maki ulama. Kowe njak tahu krungu nek aku caci maki ulama? Ada nggak di sini orang yang melihat saya pernah caci maki ulama? Apa sih Gus marah-marah? Aku ratu marah-marah, aku lagi refresh energi. Ada yang pernah lihat nggak saya caci maki ulama? Marah-marah. Aku ndak marah-marah, cuman mau memastikan komentar kamu itu betul apa enggak gitu. Aku ora mungkin nesu karo kowe to, Drun. Rene ngopi, Bang. Moh. Gus, kowe gugus. Iya, aku gugus. Kun kadrun iku, Bro, kadrun. Selalu bela ulama, apalagi ulama sepuh di Jombang. Oh gitu ya. Kadrun wi ulama atau Gus? Ya bagi mereka karena kan satu alam. Aku ki terkenal karo Kadrun bahwa saya itu adalah pembenci ulama. Saya itu dikenal sama Kadrun, saya adalah tukang caci maki ulama. Aku gumun kadang-kadang mikir, iki pikirannya Kadrun ki ning dising tak maki-maki ki sapa ngono lho. Tak iling-iling. Oh, kae ternyata saya dulu pernah mengkritik Habib Rizik sama Habib Bahar. Oh, alah ternyata itu. Lah terus, kalau ada seorang Habib di dalam mimbar dakwah ngelontek ke wong. Terus kalau ada Habib oknum di dalam mimbar dakwah merubah kodratnya Allah, seorang laki-laki diganti menjadi seorang perempuan. Banci, mens, dan itu seorang pemimpin. Kowe masyarakat Indonesia, kamu sebagai umat Islam yang ngakunya beragama, ilmumu itu buat apa? Ketika melihat seperti itu, diam. Ilmumu berarti ilmu bosok. Apakah Islam itu mengajarkan mencaci maki seorang pemimpin? Apakah Islam mengajarkan memfitnah seorang pemimpin? Apakah Islam mengajarkan makar dan memberontak terhadap seorang pemimpin? Ayo jawab. Nek ana sing iso jawab, sak Habibe, sak kiai-kiyaine, sak ulama-ulamae jawab ning kene, aku tak melok nek ana ajarane kuwi. Tak melok sampean. Ketika ada orang yang berceramah caci maki, ujaran kebencian, mengajak orang membenci untuk membenci seseorang. Ketika saya mengkritik, kenapa malah kamu menghakimi saya? Yang bangsat itu kamu apa saya? Apa otak kamu yang bangsat? Ngakunya orang beragama, ngakunya orang Islam. Ada nggak yang bisa mencerahkan saya seperti ini? Kelasnya ulama gede saja nggak berani membantah omongan saya. Kok ya ono wong kroco-kroco, rembe-rembe, rembes-rembes, kok ya sak nyinyir-nyinyir sama saya. Ulama-ulama besar saja ndak berani menasihati saya untuk masalah bab itu. Ada nggak yang berani menceramai saya masalah bab itu? Nggak ada. Jadi ketika saya mengkritik Habib oknum 2 itu, dianggap saya adalah pembenci ulama. Jan matamu kuwi picek apa ora? Keluargaku ki kiai ulama kabeh.
Ya aku aslinya ora pantes ngomong ini iki. Mbok menawa kadrun sadar. Keluargaku sak mbah-mbahku sak buyut-buyutku kuwi ulama kiai kabeh. Ya duwe pesantren. Sak aku-akune ya saiki duwe pondok ora kita ngelek-elekan. Kok ya mbok cap sebagai pembenci ulama, pembenci kiai, kuwi nek ora kadrun, ora ono. Ketika ada orang yang mengkritik seperti itu, bukan kok malah dibenarkan, kok malah kamu caci maki saya. Padahal kamu nggak mampu melakukan sesuatu untuk hal-hal seperti itu. Coba Drun, pikirin Drun. Coba dipikirin baik-baik. Ya. Coba. Bayangkan, sekarang begini ya, saya kasih analogi atau saya kasih logika yang kira-kira nyangkut. Saat itu ketika dalam berpolitik mereka menggunakan politik identitas agama serta mempolitisasi agama menggunakan ayat-ayat dan mayat. Lalu mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Jelas mengaku sebagai cucu Nabi itu agar terlihat mulia. Sehingga kemuliaan itu disematkan, tidak ada satupun yang akan melawan mereka. Kenapa? Ketika mengkritik dianggap tidak mendapatkan syafaat. Ketika mengkritik yang mengaku cucu Nabi dikatakan kita orang-orang laknat. Dan itu saya sudah wakili oleh mulut saya sendiri kersane. Gusti Allah yang memberikan azab saya. Saya korbankan karena orang se-Indonesia. Umat muslim tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Yang berani umat muslim se-Indonesia cuman saya. Biar aku dilebokin rokok karo Gusti Allah nek aku salah. Apa dicabut nyawane. Sekarang intimidasi itu dengan mengatasnamakan cucu Nabi ketika dikritik seolah-olah cucu Nabi itu nggak pernah salah. Ketika ada yang mengkritik manusia itu Arya bukan cucu Nabi, terus kalian menghakimi saya sebagai orang-orang yang mencaci maki ulama. Lo otakmu itu di mana? Otakmu itu di mana? Sekelas ulama besar saja tidak berani menasihati saya tentang itu. Konteks itu tidak berani menasihati saya. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya dakwah dengan cara-cara seperti itu. Itu Al-Quran yang berbicara. Ya, itu amanai Al-Quran, kuwi amanai Gusti Allah. Wa minan nasi ma yaqulu amanah billahi. Aduh, aku malah ngetoke ayat rasa nganggo ayat. Aku nggak biasa menggunakan ayat-ayat. Aku ahli maksiat, jangan. Ya. Terus otakmu itu di mana? Kamu sudah bisa lakukan apa? Di Indonesia tidak ada satupun Habib yang berani nasihati saya tentang seorang Habib yang caci maki itu dibenarkan. Tidak ada yang menasihati saya. Bahkan saya dipanggil oleh para habaib. Saya diapresiasi dan saya dibenarkan harus ada yang berani mengingatkan. Itu bagian daripada nahi mungkar. Itu bagian daripada kewajiban sesama umat muslim untuk mengingatkan. Terus apa masalahmu? Masalahmu cuman siji. Waktu pilpres aku tidak mewakili perasaanmu, Drun. Makanya kalau mendukung seorang calon presiden, jangan ada campur tangan di bawah-bawahnya itu orang-orang radikal. Orang-orang yang mengasong ingin mendirikan negara-negara yang tidak sesuai dengan asas-asas kebinekaan. Ini negara sudah diijtimakan, sudah sesuai dengan syariat Islam, sudah kesepakatan negara yang majemuk ini. Oh, iki jan goblok, dikai ngerti, angel.
Mandeng kalau kamu tuh jantan pengen ngelawan saya itu, kalau cuman nggak di medsos terus nyamperin saya kayak yang sudah-sudah itu kan. Dia datang ke tempat saya, 1 mobil 2 mobil dia nggak terima. Kalau kemarin-kemarin jantan, ayo bantah saya. Kalau Anda jengkel sama saya, coba bunuh saya, datangi saya. Kalau kamu nggak berani bawa pasukan, ayo datangi saya. Jangan pernah masuk ke kandang saya. Kamu yang habis atau saya. Jangan pernah masuk kandang saya. Ini sudah ada garisnya. Ya. Nang ring ayo jadwalkan sombongmu. Alah ono natang ring barang. Lawang iku lho, pemimpin-pemimpinmu ngelawan aku rawani kok kowe. Jangan jumawa Mas. Enggak, saya enggak jumawa, saya lagi sombong kok. Saya sedang sombong saat ini. Ini Aisyah, ya Aisyah nangis wae ket mau kerjamu nangis wae. Ya. Saya sedang sombong di sini. Karena sombong dengan iblis itu wajib. Ayo mana? Ada yang bilang bahwa saya pernah mencaci maki seorang ulama? Ada? Coba keluar kandang. Walah, kerjaan saya itu luar kota Mas. Kerja aku ki melaku-melaku karo ngopi. Keliling-keliling. Ning omah ya jarang. Yang iblis yang seperti apa Gus? Iblis itu sifat. Muncul lagi Aisyah ya. Aku lagi ngomong serius lagi yakin. Aku mau guyon, aku lagi serius. Aku lagi serius. Aku mending guyonan kayak tadi apa lagi serius begini. Kalau aku serius begini edukasi namanya. Bukan ceramah. Berarti lu anggap yang lagi nonton lu ini iblis sebagian. Bukan semua. Sebagian iblis. Terus kamu menganggap saya menghakimi seorang ulama, seorang kiai. Lu matamu itu kemana? Aku tak sombong dulu ya. Lu matamu itu kemana? Ulama-ulama di Indonesia, saya adalah salah satu orang yang membentengi. Setelah Gus Nuril, saya yang membentengi ulama-ulama. Ada yang nyenggol ulama-ulama kami, saya sikat. Ya. Kok kamu bilang saya pembenci ulama? Carane sombong piye Om? Kok nggak dijawab? Lah iki carane sombong ini iki. Rungokno sik mulane. Kok kamu bisa bilang saya itu pembenci seorang ulama? Apa yang sudah kalian lakukan kepada seorang ulama? Kemarin contohnya ada pesantren Sidikiyah. Ya, seulama-ulamanya, semursid-mursidnya digerebek 1000 lebih polisi. Orang se-Indonesia kemana? Ada gak yang bela? Ada gak? Ada gak yang bela? Ada yang bela? Ayo jawab. Sidikiyah kemarin ada yang bela apa enggak? Ayo jawab. Ada nggak? Siapa yang bela? Siapa yang bela? Siapa yang bela? Ketika Sidikiyah kehilangan semangatnya karena difitnah, ada jutaan manusia karena difitnah putra kiainya mencabuli santriwati di bawah umur yang tidak sesuai dengan fakta. Ada gak yang bela? Ketika pesantren diserang oleh para PKI, ada gak yang bela? Siapa yang bela? Ada yang bela? Kok begitu kok kamu kok sok-sok suci sebagai pemulia ulama, tapi kamu gak melakukan apa-apa.
ketika ada yang berjuang untuk memuliakan ulama, kok malah kamu bilang saya sebagai pembenci ulama? Ayo. Ketika pondok pesantren Sidikiyah yang melibatkan jutaan umat, alumni, murid dicabut, kalian bela nggak? Habib itu bela nggak? Kecuali Habib Lutfi ya, sama Mbak Said. Bela nggak? Sampean bela nggak? Ayo. Ayo bela nggak? Ayo. Hah? Ada yang bela nggak? Nggak ada kan? Di Indonesia yang bela cuman saya bersama kawan-kawan saya yang saya utus untuk menggagalkan pencabutan Ponpes Sidikiyah. Tentu dengan koordinasi beberapa pihak yang membidangi. Ayo. Mana yang katanya teriak-teriak bela ulama ketika ulama digerebek ribuan seperti teroris? Saya yang mentang-mentang? Saya yang tantangin polisi? Karena sudah banyak ya, ada 200 yang ditangkap waktu itu sebelum saya datang ya. Ya. Mana? Karena itu memang tidak sesuai dengan SOP. Sombong istighfar. Enggak, saya lagi sombong dulu, istighfarnya nanti. Enggak, saya pengen cuci dulu otak-otak orang-orang yang tamak. Ya, orang-orang yang mengaku suci tetapi munafik. Ya. Ayo. Siapa? Dulu ketika Gus Muafik dihina, dicaci maki, difitnah sebagai penista Nabi, kalian sudah lakukan apa? NU ketika dulu diserang, difitnah sebagai Syiah dan lain sebagainya, sesat ajarannya, kemana? Pada kemana kalian? Ayo, kemana? Coba kemana? Lagi tidur ya? Mana? Nggak, ini saya nanya sama Kadrun. Kalau yang lain mah saya nggak nanya. Sama Kadrun aja. Pada kemana kalian? Hah? Ayo. Gus Arya yang bela Sidikiyah ya. Saya tidak bela sih, cuman Mung Darmo. Cuman ini saya mengingatkan Kadrun, saya bukannya. Saya lagi niatnya untuk sombong aja ini. Nah. Ayo Drun, jawab Drun. Lah ketika saya melindungi marwah para habaib, ketika saya melindungi marwah para ulama supaya khitoh kembali kepada khitoh dakwah, supaya dakwah tidak mengumbar kebencian, kenapa kalian malah menisbatkan saya sebagai orang pembenci ulama? Lo saiki utekmu ki miring kuwalik-walik apa piye? Ala Kadrun kalau ditanya begitu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kadrun itu nggak punya prestasi.
Kadrun nggak bisa jawab. Apakah Anda sudah suci? Ono meneh wong takok aku suci. Wong kene iki bajingan kaya mau ono takok suci barang. Ketika Gus Miftah mau digeruduk di masa, dihina-hina, difitnah, kalian kemana? Kok ngakunya orang Aswaja? Kok ngakunya orang Muslim, gayanya pembela ulama? Emang ulama di Indonesia itu cuma Habib Rizik sama Habib Bahar doang. Itu namanya bukan pembela ulama, bukan. Itu namanya pembela politik praktis. Di mana ada politik yang mewakili perasaanmu, kau bela mati-matian. Di itu ada yang komentar, Arya itu dia musuhnya Habib. Habib yang mana? Katanya saya pembenci ulama. Ulama yang mana? Saya pernah caci maki ulama. Kadrune minggat langsung jawab. Lah saya itu pernah mengkritik dulu Habib Rizik sama Habib Bahar. Saya nggak bawa-bawa. Saya sedang pengakuan. Itu. Sampean malah dukungan perpecahan, sampean seharusnya jadi peredam suasana. Walah nggak bisa. Lah wong kadrun kok diredam ya. Kadrun itu dipateni siji-siji kok. Lah untuk melawan orang-orang yang sok suci itu ya harus begini. Gak usah lembek-lembek ngelawan mereka. Sikat aja dengan omongan seperti ini juga jang-kejang. Katanya bela Islam. Kenapa ketika Islam dikriminalisasi kalian diam? Ayo. Jangan dikomen guys, biar live-nya sepi. Ora mungkin live-ku sepi, wong aku ki wali kok. Lah wong aku ki wali medsos kok live-ku sepi piye? Oh aku meneng wis nonton akeh apa main aku ngecaprak. Aku sepi ning kene ning YouTube. Ning YouTube sepi aku ning IG. Ning IG sepi aku ning Facebook. Nah itu ruanganku semua. Wong saya sebagai panglima tinggi tentara langit kok. Mbok lawan drun. Kowe iki yo lucu meneh. Aku seneng nek marake kadrun budrek. Kalau saya suka bela negara Gus, sama bela keluarga. Siap, harus begitu Pak Sutis. Raja Kelana itu Gus yang kepanasan, wis ketok ngono. Ngene iki kan ono sing nyatet to. Oh kadrune ono piro iki? Cateti kabeh. Lah wong kowe kok ngarep live-ku sepi. Akunku mati sesuk gawe meneh ngono ki ya rame meneh kok. Arya, aku suka kamu. Emangnya homo? Sampean bukannya Wahabi. Wahabi. Tak sambil madang Gus monggo. Salam Abu Janda, yo salam.
Kadrun rasa jawab nek aku ngomong. Rame pengen ngilokno. Waalaikumsalam Muhammad Yusuf. Jakarta izin nyimak. Dulu itu gara-gara politik menggunakan agama itu sampai di Jakarta ada yang meninggal itu tidak ada yang layat dan tidak ada yang memakamkan. Itu terjadi. Coba bayangkan. Siapa yang bertanggung jawab sekarang?